ini sudah sehat, segar, dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Selanjutnya untuk memimpin doa hari ini Ibu persilakan kepada anak Anda Hasbi. Pada Hasbi Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari ini berkah dan bermanfaat buat kita. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, sekarang untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan membaca teks cerita. Jadi kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, kalian dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, kalian dapat mengetahui pengertian, gaya, dan gerak dengan benar. Dan dengan berdiskusi, kalian dapat membedakan gaya dan gerak dan menganalisis perbedaannya. Dan yang kelima yaitu dengan mendorong dan menarik meja, kalian dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Dan yang terakhir, dengan percobaan tadi kalian dapat menyajikan hasil percobaan tersebut secara tertulis. Sekarang kita sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kalian dulu membakar semangat itu tepuk PPK. Kalian perhatikan Ibu dulu, baru kalian mengikutinya. Yang pertama, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yalah, bisa. Ya, sama-sama kita. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih. Ya, sekarang anak Ibu, siapa yang senang membaca? Oh iya, Putri, kamu senang baca? Membaca apa saya? Dongeng. Dongeng apa yang pernah kamu baca? Putri Duyung. Oh, Putri Duyung. Iya, pintar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tempat tinggalku. Nah, pada layar itu adalah si Udin. Udin itu berasal dari Jawa Barat. Mereka berjalan-jalan atau ke tempat wisata di Jawa Barat. Salah satunya yaitu Telaga Warna. Nah, sekarang untuk mengetahui asal mula Telaga Warna, Ibu minta kalian coba buka buku paketnya di halaman 2 dan baca masing-masing untuk mengetahui asal mula Telaga Warna. Baca dengan teliti ya. Ya, kalian sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu minta kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di depan dan di buku kalian. Sama. Kemudian sekarang Ibu minta siapa yang nomor 1 mau menjawab? Iya, Raka. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita ini? Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita itu Raja, Putri, Putri Bayi, dan Rakyat. Iya. Tokoh cerita dalam cerita tersebut
tidak. Jadi jawabannya raja melakukan pertapaan di hutan. Sekarang yang nomor 3, siapa yang menjawab? Iya, Rahman. Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung terbuat dari permata berwarna-warni. Iya, pintar. Ada lagi jawaban yang lain? Iya, tidak. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Ibu minta kalian membaca atau menceritakan kembali di depan kelas. Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Untuk kelompok pertama, silakan. Siapa yang maju? Iya, Putri. Ini bentar. Iya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar dikaruniai seorang anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang anak perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran sang putri. Raja dan permaisuri menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Apapun yang putri mau selalu dipenuhi. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi sangat cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Seluruh rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung terbuat dari untayan permata warna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Raja bersiap mengalungkan putri ke leher putri. Sungguh tidak terkeluar dugaan putri mengalah mengenakan kalung itu. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri menekan dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air yang menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut keluar istana dan membentuk danau. Anehnya air danau berwarna-warni seperti warna permata kalung putri. Ini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu kelompok 2 kepada Hasbi. Ibu persilakan. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat di hati permaisuri. Rakyat yang hadir turut nangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang
mereka sayangi. Tidak sangka air mata tumpah ke lantai, berubah menjadi aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air di danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Sekarang setelah dari kita mempelajari cerita asal mula Telaga Warna, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa cerita fiksi adalah cerita berupa teks berupa cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita tersebut dapat berupa hasil imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Contohnya yaitu tadi cerita asal mula Telaga Warna. Tadi di Jawa Barat, selain kita mengenal tentang cerita yang berkembang di daerah tersebut, yaitu cerita apa tadi? Asal mula Telaga. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga ada taman atau tempat wisata, yaitu di tempat wisata itu berbagai banyak macam permainan. Dari gambar itu apa permainan apa saja yang ada di sana? Ya, apa lagi? Lompat, apa lagi? Ya, lingkaran. Kemudian ada itu apa itu yang dorong? Gerobak es krim. Dari permainan itu ternyata si Udin dan adiknya bisa memilih permainan apa? Ayunan. Itu, ayo mengamati. Si Udin sama si Dita main ayunan. Apa yang dilakukan Udin sama si Dita? Mendorong. Udin mendorong siapa? Dita. Kemudian habis didorongnya diapain lagi? Tariknya. Sehingga ayunannya bergerak apa dia? Bergerak. Untuk lebih jelasnya lagi tentang Udin mengayun atau mendorong atau menarik si Dita, coba diperhatikan. Kita anggap ini adalah benda yang kita nanti dorong, kita tarik. Ini anggap si Ditanya, ibu si Udinnya. Kemudian penghapusnya ibu dorong ke depan. Kemana arahnya? Ke depan. Kemudian penghapusnya ibu tarik. Kemana arahnya? Ke belakang. Penghapus yang ibu dorong dan ibu tarik itu apabila ibu diamkan seperti ini bergerak tidak? Tidak atau diam. Jadi suatu benda yang ibu beri gaya akan mengalami gerak atau perpindahan kedudukan atau perpindahan bentuk. Apabila benda ini penghapusnya tanpa ibu beri sentuhan atau ibu beri gaya, dia tidak akan bergerak, akan apa? Kalau ibu beri apa? Akan diam, diam. Jadi gaya adalah dorongan atau tarikan. Itu yang simpelnya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Apabila kita memberi gaya, maka akan mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan perubahan bentuk. Kemudian tentang gerak, benda, ini misalnya benda. Ibu tidak apa-apa bergerak tidak? Dia akan diam, selalu akan diam saja karena tidak kita apa-apai. Kalau kita kemudian kita geser ke depan, bergerakkah? Kita tarik lagi ke belakang, bergerak. Ya, jadi benda apabila kita pindahkan akan mengalami gerak. Jadi adalah gerak, yaitu perpindahan kedudukan suatu benda. Contoh yang lebih mudah lagi, misal ibu kan ibu ini bergerak kan diam kan? Kalau ibu maju ke depan bergerak. Kalau ibu mundur ke belakang bergerak. Ibu ini mengalami perpindahan kan tidak? Mengalami perpindahan. Bila ibu mengalami perpindahan, berarti ibu ini berpindah ke bergerak. Bergerak.
Iya, pintar. Untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu minta kalian berkelompok untuk mencoba. Nah, Ibu minta perwakilannya maju ke depan. Untuk mencoba. Iya. Yang pertama meletakkan mejanya sudah di depan. Kemudian nanti Ibu letakkan. Nah, ini caranya. Yang pertama letakkan mejanya sudah. Sudah. Iya. Yang kedua yaitu doronglah meja itu. Kemudian tarik meja itu. Yang lain kita ulangi lagi, sekali lagi. Dorong mejanya ke depan. Tarik mejanya ke depan. Terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dari hasil percobaan tadi, Ibu minta kalian menulis di LKPD yang Ibu berikan tadi, yaitu LKPD 2. Tulis jawabannya di situ sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan tadi. Sekarang coba jawab pertanyaannya. Selanjutnya yaitu Ibu minta kalian berdiskusi dengan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan tadi. Nah, itu ya diskusi mendorong kita tadi. Kemudian diskusikan tentang perbedaan gaya dan geraknya. Setelah itu hasilnya kalian tulis di lembar LKPD yang sudah diberikan tadi. Untuk mengakhiri pelajaran ini, sebelumnya Ibu minta kalian untuk menyimpulkan pelajarannya. Itu kepada anaknya siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Iya, Rahel, kepada Nanda. Ibu silakan. Dari persepsi adalah reka-reka khayalan tentang cerita asal mula teori warna. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diterangkan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda. Satu tokoh dan dengan tokoh lainnya. Contoh tokoh utama dan tokoh pembantu. Untuk mengenal lagi tentang daerah kita, itu kita akan nyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisang rumah-rumahan, masak biji diurung dari-dari, masak biji diurung dari-dari. Bangun bengkok, apa kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cenderungan, bengkok dimakan api, apinya cenderungan. Dimana tapi sutun, pipi-pipi dawang, dimana tapi sutun, pipi-pipi dawang. Mengakhiri pelajaran ini, sebelumnya kita melakukan evaluasi yang sudah dibagikan tadi. Sekarang jawab, jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sekarang jawab pertanyaan tersebut dan nanti dikumpul di depan. Nah, akhirnya setelah sampai kepada akhir pelajaran, Ibu minta untuk kalian berdoa kepada anak muda putri. Silakan di depan untuk memimpin doa. Ini tidak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian dan pelajaran dan peserta kalian hari ini. Ibu harapkan kalian jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah dan selalu patuhi prokes, protokol kesehatan, yaitu cuci tangan setiap akan beraktivitas, jaga jarak, dan pakai masker. Iya, pintar. Salah bilang mohon maaf. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.